Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin Wilujeng Sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Boboto, Persib Day jangan lupa yang nanti akan nyetadion ini silahkan sudah bisa dibuka untuk loket penukaran tiketnya gitu ya. Jadi hari ini kita fokuskan dulu kepada pertanyaan dan teman-teman yang mungkin ingin menukarkan tiket biar tidak ada kesalahan dan tidak hangus untuk tiketnya gitu ya. Yang pertama langsung saja karena biar teman-teman prepare atau siap-siap. Yang pertama ada dua jenis penukaran tiket, ada tiket tribun dan tiket VIP. Jadi tiket tribun itu ada tribun utara, timur dan juga selatan gitu ya. Kalau tiket VIP, semua tiket VIP ada di sini teman-teman. Jadi VIP barat selatan, barat utara, VIP lounge gitu ya yang ada makannya, lounge, lalu VIP bawah. Nah ini semuanya itu masuk ke dalam kategori VIP. Nah ada dua tempat penukaran tiket. Tiket yang tribun itu ada di Denja Saang di Jalan Kiara Condong atau sekarang namanya Ibrahim Aji gitu ya. Untuk tiket yang VIP itu ada di Summarecon Mall. Jadi teman-teman jangan sampai salah dan jangan coba-coba menukarkan yang bukan tempat beli tiketnya. Misalkan kita punya tiket timur karena ingin mendekati stadion, nukernya wah di Summarecon Mall aja lah, nggak bisa, itu akan ditolak dan pasti akan bolak-balik ngabisin waktu, rugi tenaga, rugi bensin dan segala rupana gitu ya. Jadi jangan sampai coba-coba dan jangan sampai salah dalam tempat penukaran tiket. Lalu yang kedua, jamnya untuk yang tiket tribun ini dibuka mulai jam 7 teman-teman. Hari mulai match ini dibuka jam 7 sampai jam 6 sore, jam 7 pagi sampai jam 6 sore. Kenapa? Karena kasihan katanya banyak yang kerja, banyak yang mungkin masih kuliah, sekolah, sebelum berangkat kerja, sebelum berangkat ke sekolah, sebelum berangkat ke kampus itu bisa nukerin dulu katanya gitu ya. Jadi jam 7 teng sudah dibuka, bisa ditukarkan dan ya nontonnya mah nanti malam gitu ya teman-teman. Jadi insya Allah alhamdulillah sudah bisa dari mulai jam 7 pagi. Tapi yang di Summarecon ini belum bisa, jadi harus tetap mengikuti jam operasional buka mall tersebut gitu ya. Mall Summarecon buka jam 10 pagi, jadi tiket dibukanya jam 10 pagi sampai dengan jam 6 sore. Jadi ya buat ngakalinnya buat teman-teman yang ingin berangkat kerja misalkan ya berangkat saja dulu, pulangnya nah sekalian saja langsung nukerin dari Summarecon Mall langsung ke GBLA karena jaraknya sangat dekat gitu ya, 3 menit kurang juga udah nyampe. Nah makanya di prepare saja waktunya, tapi jangan salah kalau memang teman-teman dari arah Soekarno-Hatta, Buah Batu, Kiara Condong, Pangalengan, Ciwidey dan lain sebagainya, jika melewati jalur Soekarno-Hatta itu jangan mepet-mepet karena di perempatan atau perempatan Gede Bage Selatan ini sangat padat sekali. Jadi diperhatikan untuk jam kedatangannya saja itu ya teman-teman. Lalu yang kedua ini ada beberapa info lagi untuk update kemungkinan pemain-pemain yang kita kabarkan kemarin itu tidak bisa bermain gitu ya. Ada Andrew Jung, ada juga Adam Alis yang masih belum pulih gitu ya, ada juga Teja Pakualam yang kemungkinan akan digantikan oleh Adam Prisbeck. Nah ini kali kedua Adam Prisbeck di musim ini akan tampil gitu ya. Sebelumnya menghadapi Persita Tangerang tapi sayang waktu itu kita mengalami kekalahan. Mudah-mudahan di laga yang kedua untuk Adam Prisbeck ini kita bisa meraih kemenangan gitu ya. Dan ada fakta menarik teman-teman, yang mana dari 5 kali pertemuan antara Persib menghadapi Borneo ini sama-sama imbang. Jadi 5 kali pertemuan Persib Bandung menang 2 kali, Borneo FC menang 2 kali, dan 1 kalinya ini imbang. Jadi 5 pertandingan itu Persib menang 2 kali, Borneo menang 2 kali, dan 1 imbang. Dan lebih uniknya lagi adalah
setiap tim yang bermain di kandang itu yang memenangkan pertandingan. Jadi Persib menang 2 kali menghadapi Borneo ini ketika menang di kandang. Nah, Borneo menghadapi Persib menang 2 kali ketika Borneo main di kandang gitu ya. Dan yang draw ini memang ada di kandang Persib Bandung sebelumnya. Jadi ya mudah-mudahan di pertandingan nanti malam kita bisa meraih kemenangan lagi gitu ya, karena bermain di kandang sesuai dengan track record kita mah insya Allah lah main di kandang menang gitu ya, karena dari mulai pemain, pelatih sudah mengharapkan, sudah tahu bahwa tiket Persib menghadapi Borneo ini sudah sold out, sehingga mereka menambah motivasi untuk bermain yang terbaik di hadapan teman-teman bobotoh semua. Dan yang selanjutnya teman-teman, ini pun ada satu, bukan gimana ya, tapi buat yang beberapa terkendala membeli tiket katanya. Jadi ada yang aplikasinya belum diverifikasi lah, atau ya tidak bisa membayar gitu ya. Nah, ini ada beberapa yang memang sudah masuk pertanyaannya, kita coba bacakan saja biar teman-teman segera memperbaiki gitu ya. Yang pertama ada juga, Kang, cara ganti nick di Persib Apps kumaha carana? Saya salah satu angka, nanya ke admin Persib cuma can aya jawaban geus saminggu sugan akang terang. Nah, ini sama dengan beberapa, insya Allah alhamdulillah gitu, kita juga punya pengalaman dengan ini. Jadi buat akangnya yang salah satu nick nggak apa-apa, abaikan akun yang lama, bikin akun baru dengan nomor KTP yang benar, kan itu salah nomor nicknya kan, udah abaikan saja, bikin akun baru dengan email yang sama nggak apa-apa, akun baru email yang sama, nomor telepon kadang harus berbeda, tapi cobain yang sama dulu. Jadi nomor handphone dengan emailnya itu ada di HP yang sama ya, kalau bisa disamakan sama semuanya, nomor handphone yang ada nomor WA-nya dan alamat email, nomor nick itu bikin akun baru saja gitu ya. Kalau memang masih tertolak, alamat nick dan juga nomor nick dan juga alamat emailnya ini yang dirubah, minjem email sahage atau bikin email baru saja, pokoknya semuanya harus baru gitu ya. Kecuali gini, kalau memang sudah punya nicknya benar, lalu juga emailnya benar, nomor teleponnya benar, ternyata pas login tertolak gitu ya, nggak bisa, ada yang kesalahan dan lain sebagainya, itu otomatis harus dibenerin ke Graha Persib langsung teman-teman gitu ya. Dan memang kita sudah bahas beberapa minggu yang lalu, admin Persib ini tidak responsif gitu ya. Jadi ya memang tidak ada balasan, jangankan baru seminggu 2 minggu, udah berbulan-bulan pun nggak ada balasan. Ini admin Persib memang harus segera dievaluasi juga gitu ya, buat manajemen Persib Bandung. Punten pisan, ini mah adminnya memang tidak responsif sama sekali, di WA tidak membalas, di email tidak membalas. Jadi memang ini merugikan bobotoh di luar kota gitu, yang ada masalah ya harus datang ke Graha Persib sendiri. Jadi itu ya agak memberatkan lah mungkin ya, jadi ya harus diperbaiki lagi. Nah, itu teman-teman solusinya, kalau memang salah satu angka dimasukin nicknya, itu bikin baru lagi saja akunnya gitu ya, dengan alamat email yang sama, nomor telepon yang sama, asal nomor nicknya yang beda itu bisa gitu ya. Lalu yang kedua, untuk Kang, pamit menerima email barcode mung aya di aplikasi hungkul tenanaon gitu, tenanaon. Jadi kan biasanya terima, kalau saya terima dua-duanya gitu ya. Nah, kalau misalkan akangnya nerima dari aplikasi Persibnya sudah ada gitu ya, pembelian tiket Persib menghadapi Borneo 5 Desember jam 19.00 itu ada barcode-nya, tinggal ditunjukin saja langsung ke CS-nya nanti ketika di tempat penukaran tiket atau di email. Nah, ini yang tidak menerima email itu kenapa? Apakah emailnya beda? Apa emailnya salah atau gimana? Karena menerima email itu ada 3 kali penerimaan email teman-teman. Ketika kita booking, misalkan beli tiket tik gitu ya, masuk email yang pertama, email untuk pemberitahuan bahwa segera harus dibayarkan bahwa Anda membeli tiket ini. Lalu yang kedua, tik ketika kita sudah bayar gitu ya, masuk pembayaran berhasil, email dari Persib gitu ya, dari Persibnya. Lalu ketika pembayaran sudah berhasil, masuk lagi email yang ketiga, tik gitu ya, untuk
pemberitahuan email, barcode dan lain sebagainya. Jadi ada 3 kali email dari Persib ketika kita akan membeli tiket Persib Bandung. Jadi ya kalau memang tidak menerima ke semua email ini, nah berarti ada yang salah dengan emailnya atau email orang lain atau bagaimana. Ya mudah-mudahan diperbaiki aja lah gitu ya untuk langsung ke gerahanya. Tapi kalau memang tidak nerima email tapi di aplikasi Persibnya ada gitu, nah itu boleh, jadi sah teman-teman, karena ketika menukarkan tiket tidak ditanya email gitu ya, barcode yang ada di Persib Apps itu yang ditanya gitu aja. Jadi sekarang sudah tidak bisa di screenshot untuk barcode di Persib Apps, jadi harus di bawah HP-nya, dan di bawah KTP ditunjukkan saja, baru kita nerima tiket. Nggak lama kok, hanya sekitar 1 menit dari mulai datang, kurang gitu ya, datang ke tempat penukaran tiket, scan, lalu dilihat KTP-nya, difoto gitu ya, lalu dapat tiket. Nah nanti kita coba sertakan saja video masuknya gitu ya. Jadi ini penukaran kita tadi pagi gitu ya. Jadi ya ini kita tinggal masuk. Nah di saat penukaran menunjukkan ID itu sudah langsung dapat tiket. Jadi mudah teman-teman. Nah ini juga untuk teman-teman yang mungkin bertanya juga di sekitaran penukaran tiket ini bagaimana kondisinya. Kita juga tadi update sedikit mengenai kondisi penukaran tiket Persib Bandung di waktu jam 8:30 pagi. Walaupun ya masih lenggang tapi semakin rame gitu ya, karena sekarang juga hari Jumat, ya diperhatikan waktunya gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan membantu informasinya. Dan juga ada juga yang nanya tiket masuk anak di bawah 7 tahun di AIC, di akot gitu ya, digendong, itu nanti pada saat masuk ke stadionnya. Jadi setelah di tribun mah bebas. Nah tapi kalau untuk di atas 7 tahun itu sudah bisa memiliki akun Persib sendiri, menggunakan satu nick gitu ya, KIA, jadi kartu identitas anak. Jadi KIA teman-teman bisa bikin gratis di Dukcapil. Nah ini juga, atau di aplikasi Salaman Plus itu juga bisa, atau di mall pelayanan publik juga bisa gitu ya teman-teman. Itu semuanya gratis, udah keluar nomor KIA-nya, tinggal didaftarin, dibikinin email aja atau pakai email ayahnya, ibunya, nah itu bisa gitu ya. Jadi si anak udah punya akun sendiri. Nah ini juga yang meminimalisir, ya kunaon Kang, saya cuma bisa satu tiket, belinya satu akun. Ya memang peraturannya seperti itu, kecuali ya Akang tetehnya punya paspor Planet Persib, ya ini bisa membeli 4 tiket dalam satu akun gitu ya. Tapi ya lumayan, harus bayar 5.500.000 gitu ya di awalnya. Baik, itu yang sekedar informasi mengenai pertiketan. Dan kita juga ngucapin wilujeng sumping untuk GoPay yang mana sudah kita infokan 3 minggu yang lalu gitu ya. Untuk sponsor, jadi nanti teman-teman bisa memiliki 4 alternatif pembelian tiket. Bisa dari Persib Apps, bisa dari Bank BTN atau Bale, lalu bisa dari Bank BRI atau Brimo, dan terakhir dari aplikasi GoPay. Ini memudahkan, jadi ya semakin lancar gitu ya, tidak ada error lagi. Tapi alhamdulillah Persib Apps sekarang sudah mulai membaik gitu ya, tidak banyak antrian yang terlalu lama. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman boboto semua. Sampai ketemu di stadion. Saya kebetulan di Tribun Utara kembali gitu ya, ingin mendengarkan chance dari Northern Wall. Dan juga ya teman-teman diharapkan doanya untuk kita bisa bersaing tetap di papan atas. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum boboto, salam dunia.